Hello parents, teacher and students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, Miss Gina, I Want to Know It. In this video, I am going to explain to you about present continuous tense. What is present continuous tense? Present artinya adalah sekarang. Continuous, biasanya saya menerangkan pada anak-anak, continuous ini adalah sedang-sedang, karena hal ini akan lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi present continuous tense itu adalah kalimat yang kita buat untuk sesuatu kegiatan yang terjadi pada saat sekarang. Oke? Sampai di sini, I hope you understand about the concept of present continuous tense. Nah, karena present continuous tense itu adalah kalimat yang kita buat saat sekarang untuk yang terjadi saat ini, maka keterangan waktu yang kita gunakan atau adverb of time yang kita gunakan adalah now, yang berarti sekarang. Right now juga sama, artinya juga sekarang. Jadi, kapan kita gunakan present continuous tense? Ya, present continuous tense itu kita gunakan ketika kita ingin membuat sebuah kalimat yang sedang kita lakukan saat ini, atau kita ingin membuat sebuah kegiatan yang sedang kita lakukan pada saat ini. Nah, karena present continuous itu berhubungan dengan kegiatan, maka nanti kita pasti menggunakan kata kerja, ya. Tapi agak berbeda dengan pelajaran terdahulu dalam simple present. Kalau dalam simple present kata kerja yang kita pakai adalah kata kerja dasar. Nah, kalau dalam present continuous kata kerjanya agak berbeda, karena kata kerjanya adalah kata kerja sedang-sedang, sehingga verb yang kita gunakan adalah verb ing. Nah, berarti syarat pertama untuk membuat present continuous itu adalah verb ing. Ada syarat kedua. Apa syarat kedua? Syarat kedua, kita butuh bantuan. Bantuannya adalah am, are, dan is. Coba kita ulang lagi. Untuk I atau saya, maka bantuan yang kita gunakan adalah am. Untuk you, kamu, bantuannya selalu are. Untuk we, kita, kami. Untuk mereka, they. Untuk my friend and I, karena orangnya jumlahnya lebih dari satu, maka bantuan yang kita gunakan selalu are. Bagaimana dengan Allah? Ya, Allah itu disebut ketiga tunggal. Kenapa Allah ketiga tunggal? Karena Allah itu jumlahnya satu dan Allah itu lagi diomongin, sehingga bantuan yang kita gunakan selalu is. Nah, bagaimana dengan ini? Untuk dia perempuan, she. Untuk dia laki-laki, he. Untuk dia selain manusia, maka kita menggunakan bantuan is, karena semuanya disebut ketiga tunggal. Oke? Nah, berarti sekarang kita sudah siap untuk membuat sebuah kalimat, karena syarat yang kita butuhkan sudah terpenuhi. Ayo coba ingat kembali syaratnya apa saja? Ya, number one, syarat yang pertama adalah kita butuh bantuan. Bantuannya ada 3, is, am, are. Syarat kedua kita menggunakan verb ing. Oke, I hope you understand until here. Oke, sekarang kita siap untuk membuat sebuah atau beberapa contoh. Oke, number one. Example is contoh. Sekarang contoh nomor 1. Misalnya apa ya? Kita ingin membuat kalimat saya sedang belajar bahasa Inggris saat ini. Saya itu apa? I. Oke, I
Kita butuh bantuan. Syarat pertama adalah bantuannya. Bantuan I itu adalah am. I am. Belajar. Belajar itu adalah study. Nah, syarat kedua ingat. Syarat kedua itu kata kerjanya adalah harus kata kerja ing. Maka bentuknya menjadi studying. I am studying English. Keterangan waktunya boleh kita tambahkan now. Oke, jadi kalimatnya menjadi I am studying English now. Aku sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Nah, ini I am bisa kita singkat jadi am. Oh, I like red. Oke, I'm studying English now. Oke, sekarang contoh kedua. Contoh kedua, apa ya? Misalnya kita pakai mereka. Nah, mereka, what is mereka in English? They. Nah, ingat syarat kedua. Syarat pertama adalah kita harus pakai bantuan are. They are. Nah, kalimat yang kita pingin bikin apa ya? Mereka sedang melakukan sholat sekarang. Mereka sedang melakukan itu apa ya? Ayo ingat-ingat. Melakukan. Ya, melakukan itu adalah do. Nah, ingat, masuk syarat kedua. Syarat kedua kata kerjanya harus ing. Jadi kalimatnya they are doing. They are doing sholat. Nah, sholat itu adalah prayer. They are doing prayer. Kita pakai keterangan waktu right now. Oke, jadi kalimatnya menjadi they are doing prayer right now. Mereka sedang melakukan sholat sekarang. Nah, ini bisa kita singkat jadi there. Oke, jadi kalimatnya they're doing prayer right now. Oke, sekarang contoh ketiga. Contoh ketiga, kita ingin bikin orang ketiga tunggal. Ya, contoh ketiga untuk orang ketiga tunggal misalnya apa ya? Misalnya ibuku. Ibuku, ingat ya? Ibuku itu adalah orang ketiga tunggal. Kenapa orang ketiga tunggal? Karena jumlahnya 1 dan lagi diomongin gitu. Berarti ibuku itu adalah orang ketiga tunggal. Misalnya kita mau bikin apa ya? My mother. Ibuku itu adalah my mother. Karena dia orang ketiga tunggal, syarat pertama masuk. Syarat pertama adalah harus ada bantuan is. Nah, ibuku sedang memasak. Nah, sedang memasak. Memasak itu adalah kelompok verb. Nah, kelompok verb cook. Memasak itu adalah cook. Karena dia adalah kata kerja sedang, maka harus ditambahkan ing. My mother is cooking. Nah, untuk contoh ketiga ini kita ingin membuatnya tanpa keterangan waktu. Tapi dengan membuat kalimatnya seperti ini, nih ada bantuannya di sini, orang akan tahu bahwa kita sedang membuat kalimat yang sedang terjadi saat present, saat sekarang. Ya, walaupun kalimatnya tidak menggunakan keterangan waktu. Okay. I hope it is helpful for you and you understand about this explanation. So for parents, I hope it is helpful for you to accompany your children to study English at home. And for teachers, I hope it will be easier for you to teach English now.
Keep up menjadi orang tua pembelajar, menjadi guru pembelajar. If you like this video, like it on YouTube and subscribe to my channel. Come back soon for more interesting videos. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.